Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 1909 10 30 20 31. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mingguan kedua mata kuliah Gerakan Sosial kelas B. Kali ini buku yang akan dibawa berjudul Black Flags and Social Movement. Buku tersebut merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Dana M. Williams yang berisi tentang sebuah kejadian peristiwa gerakan sosial. Dalam buku tersebut dituliskan, buku tersebut bertujuan untuk menguat asumsi-asumsi atau penilaian tentang anarkisme. Memahami makna anarkisme sendiri. Anarkisme itu digunakan untuk merujuk pada masyarakat tanpa negara. Jadi, anarkis sendiri berarti menentang keberadaan negara. Berkembangnya gerakan anarkisme ini menghadirkan sebuah persaingan-persaingan baru antar ideologis yang berkembang. Hingga pada abad ke-19 dan ke-20, paham anarkis mendiskualifikasikan merupakan paham yang berbeda dengan ideologis yang lain, sehingga kaum anarkis sendiri diusir dari internasional oleh para pendukung Marx. Hingga saat ini, paham anarkis sendiri mulai tertanam dalam analisis intelektual kelas pekerja. Pada awal peringatan untuk anarkis. Dalam hal ini terdapat 3 serangkaian persepsi yang salah tentang anarkis itu sendiri. Yang pertama yakni diartikan dengan kekacauan, kekerasan, dan juga fantasi. Persepsi atau asumsi yang salah tersebut dikarenakan pemahaman kata anarki, di mana kata tersebut dipersepsikan oleh banyak orang sesuatu yang bersifat kekacauan, kekerasan, dan juga fantasi atau kekanak-kanakan. Lanjut, anarkis sebagai anarkis dari analisis mikro. Gerakan anarkis itu merupakan gerakan sosial yang terdiri dari individu. Namun, pada paham anarkis sendiri tidak hanya terkait individunya, tetapi juga terkait karakteristik dari individu yang terlibat di dalamnya. Jadi dalam bab ini dijelaskan bahwa analisis anarkis mikro kontemporer berbeda dengan paham anarki pada masa lalu, yang mana analisis mikro kontemporer diartikan sebagai analisis anarkis yang kaum yang berbahaya dan diklaim sebagai pemberontak. Jadi intinya anarkis mikro kontemporer tersebut merupakan kumpulan individu yang tidak tahu berterima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Berbeda dengan anarkis pada masa lalu, mereka adalah anarki yang berakar kuat pada kelas pekerja dan juga komunitas intelektual dengan memprioritaskan fokus politik tertentu dan bekerja melalui berbagai organisasi. Lanjut, analisis anarkis dalam analisis meso. Dalam hal ini, terlepas dari statement anarkis terorganisir dari Oksimonovich,
Di sini dijelaskan bahwa anarkis mengatur dirinya sendiri dan menjadi bagian dari sebuah organisasi. Dan terdapat sedikit keseragaman organisasi di dalam sebuah organisasi anarkis, terutama ketika mensurvei distribusi mereka di seluruh dunia. Pentingnya teori gerakan sosial bagi anarkisme. Di dalam bab ini menjelaskan atau mengeksplorasikan tentang teori gerakan sosial dalam memahami gerakan anarkis. Jadi terdapat berbagai teori penting yang diterapkan pada gerakan anarkis di dalam bab ini. Di antaranya, teori ini membahas masalah penting seperti pada resiko, skala, strategi, dan juga waktu pergerakan. Teori sosiologi memiliki pengaruh pada teori gerakan sosial. Tetapi, suatu gerakan sosial juga memiliki dampak nyata pada teori sosial itu sendiri. Lanjut pada peluang politik anti negara. Dalam bab ini, menentang sebuah asumsi bahwa negara adalah lokasi peluang strategis dari perspektif gerakan radikal anti negara. Menggunakan narasi sejarah dari literatur gerakan anarkis masa kini. Dikatakan kaum anarkis tidak pernah mampu menyingkirkan masyarakat dari negara, meskipun bukan karena kurang berusaha. Anarkisme sebagai ideologi radikal tampaknya memiliki orientasi optimisme terhadap kemungkinan perubahan sosial. Namun, kaum anarkis berpendapat bahwa peluang selalu ada untuk melawan tatanan sosial pada saat ini dan menciptakan dunia baru. Strategi dalam gerakan anarkis itu bersifat radikal dan juga manifest. Pada peluang politik, terdapat potensi dan juga masalah. Peluang politik merupakan kondisi yang kondusif untuk tindakan sehingga membantu organisasi gerakan sosial yang lain untuk mencapai tujuan. Kaum anarkis tidak menggunakan hak politik secara konvensional dengan melobi pemerintah atau memilih kandidat yang disukai. Mereka mendapatkan manfaat dari hak pers dan kebebasan sipil lainnya. Pada bab modal sosial dalam gerakan anarkis, teori modal sosial tidak menempati tempat yang sentral dalam studi sosiologis gerakan sosial. Pada bab ini mengeksplorasi ide-ide dari ahli teori modal sosial dan mempertimbangkan nilai-nilai modal sosial. Hal penting yang digunakan untuk gerakan anarkis ini terdapat atribut penting dalam modal sosial seperti adanya kepercayaan, saluran informasi, norma, dan lain-lain untuk mendapatkan fokus khusus. Jadi modal sosial itu terdiri dari kewajiban atau koneksi sosial yang dapat diubah menjadi modal ekonomi. Di sini pada bab pentingnya modal sosial untuk gerakan anarkis fokus pada akses, kepedulian, dan juga penyebaran modal sosial yang kemungkinan akan lebih berhasil daripada mereka yang mengabaikan kekhawatiran tentang hal tersebut. Hal itu berlaku sejauh modal sosial terkait dengan kekuatan gerakan-gerakan yang mana secara khusus memanfaatkan peluang-peluang untuk sebuah ikatan atau jembatan sosial para kaum anarkis itu sendiri, yang mana hal itu akan meningkatkan kepercayaan sosial mereka. Ikatan tersebut membutuhkan sebuah kepercayaan yang
yang akan tumbuh dalam gerakan yang dibentuk tersebut, sehingga akan terdapat kesepakatan bersama dalam setiap permasalahan yang ada. Jadi, poin penting dalam buku ini adalah yakni adanya gerakan sosial anarkis dan juga perkembangannya dalam analisis sosiologis. Terima kasih.